besok ada seminar window dressing jam 10. Aku mungkin open aja karena besok aku mesti support anakku, besok ada TED Ed, jadi ada TED Talk dia. Oke. Ya, jadi yay, siapa yang cuan? Ya, thank you to my Mtrade team. Mungkin kalau kalian ngikut IG live ya mungkin kalian dapatnya baru hari ini, cuan hari ini. Ya lumayan lah dapat mungkin 10%-an. Tapi kalau kalian ngikut Mtrade ini udah dari kemarin gitu. Nah, ini masih diperhatikan. Mungkin ada yang bilang, wah ini telat nih di harga 266. Tapi sebenarnya kita ngelihatnya tuh jangka time frame-nya lebih gede gitu. Jadi nggak telat. Setelah dilihat ini naik, ya maka kemarin waktu nunggu rebound ada satu tanda konfirmasi, ya itu valid gitu. Oke, jadi kita ngelihat di sini udah mulai ada tanda-tanda dia mau uptrend dalam jangka menengahnya. Kira-kira kayak gini, naik sampai 380 terus bisa turun sampai 334 dan kemudian bisa naik lagi sampai seterusnya sampai 450 dan seterusnya kah? Kita akan kawal terus bersama dengan Mtrade. Intinya sih aku nggak mau ngasih kayak pasti sampai segini-segini, cuman ini adalah satu tanda-tanda yang cukup bagus. Kalau udah kayak gini udah perubahan tren udah cukup bagus gitu. Oke, terus kita mau review juga dengan Arto. Artonya gimana ya kan? Hari ini dia naik cuma 8% ya, gantian lah ya. Dia udah naiknya tinggi banget loh. Arto ini juga masih bisa kok naik dikit sampai 3260 tapi udah rawan banget profit taking. Jadi banyak yang banting setir gitu. Terus kemudian kita akan lihat untuk agro. Bank Raya Indonesia TBK gimana hari ini? Agronya juga ngegas, tapi kita masih fokus di BBYB gitu ya. Jadi kita masih fokus di BBYB, agronya juga ngegas dan dia ada kena satu resistance di sini baru mulai naik. Awal naik kita akan tunggu retracementnya. Hari ini tadi kita ada cus di BBKP gitu. Kemarin deh. Kemarin tuh hari ini ya. Di Mtrade ada BBKP, jadi kita tinggal ngehold aja karena ini udah kenaikan hari kedua gitu. Jadi ya ini ceritanya BBYB Bank Digital manggung, cuman jangan sampai telat juga ya gengs. Ini udah hari kedua naiknya, bisa naik di hari yang ketiga. Dan aku ngelihatnya gimana viewnya, aku melihatnya nanti di Desember masih akan bagus. Jadi ini di akhir November dia 1, 2, 3 hari ke depan naik, besok hari ketiga naik, hari ini hari kedua, besok masih bisa naik dikit. Besok tuh hari Sabtu nggak deh, Senin mungkin dikit doang naiknya, abis itu Selasa Rabu bisa ada normal correction, cooling down dulu. Selasa Rabu Kamis mungkin cooling down dulu, Jumat dan next weeknya bisa naik lagi, kira-kira kayak gitu. Kok bisa ngeramal gitu sih? Bukan ngeramal sih, aku cuman membayangkan pattern chart yang ada di kepalaku. Kok bisa ngebayangin kayak gitu? Karena biasanya gitu. Kok bisa biasanya gitu ya, pengalaman dari tahun 2000 berapa? 2007 ya. Jadi kira-kira kayak gitu sih. Miss, kenapa suaranya berubah-ubah ya? Aduh ya ampun, ini udah seminggu 2 minggu ditanyain gitu terus, aku juga nggak tahu sih. Itu dari Instagramnya, just enjoy aja. Teman-teman beberapa tidak mengalami perubahan suara, beberapa mengalami perubahan suara. Yes, bukan visualisasi, bukan cenayang, karena memang udah melihat pattern kayak gitu kira-kira. Oke, jika ada perubahan pastinya kita akan kasih tahu secara real time di Mtrade. Kita mau kasih beberapa update dari global. Ini ada update dari komoditi. Coal-nya naik 2,64%. Bentar ya. Aku bukain chartnya dulu. Ya, coal ada naik dikit di sini. Aku biasanya pakai line chart buat komoditi, buat coal karena grafiknya bolong-bolong gitu dan kita bisa melihat ada satu pattern mirip seperti double bottom meskipun nggak pas banget. Jadi naik 2,64%, didorong India impor 65% lebih banyak batu bara di Oktober. Mendorong konsumsi listrik naik karena industri dan juga rumah tangga gitu, kebutuhan industri dan rumah tangga. US oil ini juga sempat turun, kita perhatikan. US oil itu WTI crude oil itu sempat turun dikit. Kalau WTI aku pakai ini sempat turun dikit, tapi ini arahnya mau mantul kayak gini, mau naik dikit gitu ya. Jadi sebenarnya masih sideways untuk komoditi.
prospek, aku ngelihatnya prospek ekonomi dan juga perbankan masih sangat bagus sekali. Jadi BI sendiri melihat pertumbuhan ekonomi 2023 itu di kisaran 4,5 sampai 5,3% gitu ya. Jadi 4,5 sampai 5,3%, jadi masih cukup bagus. Dan BI juga memperkirakan kredit perbankan masih bisa tumbuh 9 sampai 11% pada tahun 2024. Pada tahun ini sejalan dengan perbaikan perekonomian gitu. Banyak kredit macet kah? Kalian ada yang kerja di bank nggak? Banyak kredit macet nggak? Nonton Damani. Oke, siap. Dia aku tonton. Aku lagi habis nonton How to Get Rich. Habis nonton How to Get Rich, terus nonton apa ya? Aduh, aku lupa satu judulnya tentang money juga. Tapi terus ini lagi selingan nontonnya Spy X Family. Nonton Anya. Oke. Ini ada yang bilang brand kandas. Nggak kandas lah, gantian aja lah. Masa iya naik terus? Nggak kandas, kandas itu kan jatuh banget kan. Ini sebenarnya normal-normal aja, dia turun 5% masih normal kok. Malah kita berharap turun supaya dia ada sideways-nya, for a beautiful sideways, supaya jadi fondasi kita bisa masuk lagi. Sideways tuh artinya secara psikologis apa sih? Kalau misalkan dia ada sideways, sebenarnya ini ada yang buang barang, jadi nggak semua posisinya cuan lagi gitu loh. Jadi kalau misalkan ada yang sideways, ini ada jualan, barang itu jadi apa ya, ada buyer barunya. Nah kalau ada buyer baru di sini kan berarti ada yang dapat barang dengan posisi cuannya 0%, masih baru gitu loh. Sedangkan kalau semuanya beli di bawah, ini kan posisinya untung semua. Jadi kalau posisinya untung semua, makin naik terus, makin bahaya, semakin jatuh, sekalinya jatuhnya bakalan kencang. Tapi kalau ada sideways gini, ini ada yang jualan, ada yang beli, ada yang jualan, ada yang beli, ini justru malah lebih aman, lebih oke. Oke, kita mau review Pani. Aku mau komen Cangcongan, lucu banget ini komennya. Miss kayak bandar judi kita cuan atau boncos, Miss tetap cuan dari VM Trade Members. Sebenarnya ya, cara berpikir kamu tuh menarik banget. Aku kalau mau membuka siapa yang paling cuan, meskipun kalian untung rugi itu bukan saya. Yang paling cuan itu yang dapetin levy. Levy itu biaya transaksi kalian. Kalian mau untung rugi, kalian bayar levy, yaitu bursa. Dan pemerintah dapat pajak. Ya, jadi kalau kalian nanya, siapa sih yang selalu cuan terus? Ya mereka. Nah kalau kalian bahas tentang M-Trade, makanya aku seneng banget nih ya kalau ada yang komen-komen begini nih, aku bisa bahas dari kacamata bisnis gitu. Jadi aku bikin satu account namanya Beyond Money, YouTube Beyond Money. Tolong kalian follow ya di situ, subscribe di situ. Aku kepengen ngajarin tentang bisnis sebenarnya. Jadi banyak orang yang berpersepsi bahwa kalau kita membangun satu bisnis itu bakalan cuan terus. Kayak ini dibilang M-Trade itu cuan terus. Kalian nggak tahu bahwa di belakang layar kita tuh bagaimana mengelola operasional, bagaimana kita mengelola karyawan, bagaimana kita mengelola cost. Jadi ketika saya komenin perusahaan-perusahaan tentang bagaimana melakukan efisiensi, bagaimana melakukan pengembangan, itu kita juga mengalami. Jadi kalau kamu tanya dari investasi aku pribadi dan juga dari bisnis edukasi ya, M-Trade aku bilang bisnis edukasi, mana yang lebih menguntungkan? Ya tergantung season. Mana yang lebih menguntungkan tuh tergantung season. Kalau pas lagi aku cuan banyak ya aku lebih untung. By the way, kita mesti melihat bisnis itu seperti bisnis, jangan seperti perusahaan keluarga. Kalau kita melihat bisnis bagi bisnis, kita sebagai CEO itu digaji. Kita mendapatkan gaji. Jadi perusahaan untungnya berapa? Ya itu untuk perusahaan dong. Jangan buat pribadi. Nah, kalau untuk perusahaan akhirnya dikembangkan untuk siapa? Untuk karyawan dan juga balik lagi untuk shareholder atau untuk customer juga. Jadi cara mikirnya sebagai pebisnis, bukan untuk kepentingan pribadi. Semoga bisa bermanfaat, malah jadi kasih insight bisnis nih. Sekuritas yang paling untung enggak. Sekuritas itu dia dapat fee dari kalian, tapi fee-nya tuh kecil. Fee-nya tuh kecil sekuritas, dan mereka juga mengeluarkan biaya yang cukup banyak gitu. Jadi sekuritas, aku mengenal beberapa sekuritas mereka bisa rugi juga, dan mereka biasanya mendapatkan keuntungan tidak dari transaksi retail. Kalau dari transaksi retail tuh fee-nya kecil banget, asli perang fee itu parah banget di retail. Mereka biasanya mendapatkan keuntungan dari transaksi yang lain, misalkan dari fee IPO, terus dari banyak hal lain lah ya. Dan biasanya dapat komisi lebih gede itu dari transaksi institusi, klien-klien institusi.
Klien institusi tuh ngapain sih sekuritas, klien institusinya tuh ya trading. Kira-kira kayak gitu sih, gengs. Ya. Kalian nggak usah berantem sendiri di sini. By the way, aku suka ngebahas dari kacamata bisnis gitu loh. Oke. Yang untung banyak yang ambil pajak. Hehehe, itu kata Kanjeng Dila ya, bukan aku ya. Oke, by the way, aku akan bahas saham lagi. Thank you by the way insight-nya buat aku bisa nyolek-nyolek dari kacamata bisnis dikit gitu ya. Simak Rani. Kalau dibilang M-Trade paling untung sih aku aminin aja sih, karena sebenarnya kalian nggak ngerti di dalam bisnis tuh ada cycle-nya, dimana kalau misalkan cycle-nya bener-bener di bawah tuh kayak kita tuh bener-bener ya udah ngebayarin karyawan, ini kayak masa-masa kemarau gitu loh. Jadi ya I think kalau kamu pebisnis you understand. Yuk kita bahas PANI yuk. Serius, suaraku berubah jadi apa sih? Kalau ada yang kalian bisa ngerekam, Mbok ya dikirim di story, karena aku penasaran banget nih. Dibilang suaraku berubah terus. Oke. PANI ini ada right issue, dia untuk beli lahan. Right issue itu artinya menerbitkan saham baru pada 2022. Ya. PANI dia menerbitkan saham baru di 2022. Dia tuh beli lahan sebesar 224,6 hektar, dan biasanya kalau right issue itu efeknya negatif ya. Biasanya tuh efeknya negatif. Tapi kali ini PANI itu dia melakukan right issue kalau nggak salah ya. Harga teoritisnya itu sekitaran di atas harga pasar, benar nggak sih? I need to confirm sih. Ya, dengan harga beli lebih mahal daripada harga sekarang, mungkin jadi agak ragu buat beli saham lewat right issue buat nebus right-nya. Cuman biasanya gini, harga right issue tuh di bawah harga pasar. Jadi kalau harga right issue di bawah harga pasar, itu bikin harga teoritisnya tuh, harga pasar tuh menyesuaikan harga teoritis jadi turun. Terus kemudian yang kedua, sebenarnya nggak rugi sih, investor di situ nggak rugi. Yang bikin negatif tuh dilusi negatif. Dilusi negatif tuh gimana sih? Dilusi negatif adalah misalkan kalau kamu kamu dapat dividen dari sebuah perusahaan. Tadinya sebelum right issue kamu dapat dividen itu porsinya sebagai pemegang saham perusahaan itu sekitaran 10% biasanya. Tapi setelah right issue kamu cuma dapat porsinya tuh 5% aja. Nah, itu adalah dilusi negatif. Tapi kalau kita sebagai investor retail, kita tuh sebenarnya pedulinya dengan dividen yield sih, bukan kayak porsi-porsi kayak gitu. Dividen yield tuh artinya apa? Dividen yield tuh dividen dibandingin dengan harga saham kita, karena kita kan nggak setor modal ke perusahaan, modal yang kita pakai adalah modal untuk beli saham itu. Jadi right issue PANI itu kira-kira bagus atau enggak, kembali lagi ke chart sih aku. Dan kalau chart hari ini dia mulai merah-merah gitu ya. Oke. M-Trade omset 25 miliar per tahun. Alhamdulillah, puji Tuhan, diaminin. Kalau gua omset segitu, ini pasar modal Indonesia nggak sepi-sepi begini dong. Value transaksi bursa aja lemes-lemes setahun. Kalau sampai segitu, alhamdulillah, puji Tuhan. Oke, terima kasih, didoakan hal yang baik-baik, yang positif. Ade Apriyadi, ya ini aku suka banget kalau ada yang nanya-nanya kayak gini. Gue inget banget dia bilang gue tuh bakal tidur gocap wak gitu. By the way, sebenarnya gini prinsipnya ya, semua saham yang di bawah 100 semuanya beresiko menuju ke 50 atau ke gocap gitu. Jadi di dalam kita melakukan analisis tuh nggak ada yang 100% benar. Kita melakukan analisis sebagus apapun chartnya, sebagus apapun fundamentalnya, tetap ada berapa persen yang memang beda gitu loh. Jadi kita menilai analisis kita tuh sebenarnya secara statistik tidak bisa dalam sehari, 2 hari, atau 1-2 saham, tapi lebih ke rentang waktu 1 tahun. Simpelnya aja, teman-teman bisa lihat kayak sustainability, ini orang masih ada nggak sih dari tahun berapa gitu. Dan saya sih bersyukur dari 2007 sampai sekarang saya sangat senang masih mencintai dunia ini dan masih survive di dunia ini gitu. Nah, poin yang aku mau bagiin buat teman-teman semuanya, kalau ada saham yang turun di bawah 100 itu
apalagi likuiditasnya udah mulai berkurang dan udah mulai drastis banget jatuhnya. Yang nomor satu kalian perlu antisipasi adalah resikonya. Jadi antisipasi resiko itu artinya apa? Artinya jangan terburu-buru beli. Saya merasa nggak apa-apa nggak beli saham yang jatuh di bawah, karena resiko nangkep pisau jatuh itu jauh lebih menyakitkan daripada potensi cuannya. Sementara gak cuan di saham tersebut, katakan yang lagi terjadi saat ini tuh contohnya adalah GoTo. Gak cuan di GoTo itu nggak apa-apa, kamu masih bisa cuan di yang lainnya. Contoh hari ini kita cuan di BBYB, kemarin beli dan hari ini cuan 33%, 2 hari udah dapat segitu. I think it's less spekulatif gitu loh. Jadi kita semua bicara probability. Kalau patternnya kayak GoTo sih tadi pagi aku udah jelasin details di morning briefing M-Trade, semoga bisa membantu member gitu ya. Jadi intinya kita trade based on probability. Kalau kita nangkep pisau jatuh secara probabilitas 7 atau 8 dari 10 transaksi itu arahnya lanjut turun ke bawah. Hanya 2 atau 3 yang bisa bablas naik kayak GoTo dan Arto itu, dan itu jarang banget gitu. Jadi saya masih tidak menyesal tidak beli saham yang jatuh di bawah nangkep pisau jatuh terus ternyata dia malah naik. So ya kita mesti belajar untuk bisa merasa cukup dan bisa belajar untuk let go. Karena kalau gini ya, contoh kita analoginya tuh mau nyebrang, belum ada nih tanda lampu itu kita boleh jalan gitu loh. Aku nggak tahu kalau di Jakarta gimana, karena di Indo aku jarang banget jalan kaki di jalan gitu. Biasanya di Singapura itu kita mesti pencet tombol dulu supaya ada tanda kamu boleh lewat. Nah kalau belum ada tanda itu kamu lewat itu berbahaya. Tapi sekali 2 kali mungkin kamu lewat nggak apa-apa. Kamu ulang lagi 3 kali, 4 kali, 5 kali bisa nggak ketabrak, kemungkinannya besar bisa ketabrak. Jadi itu mungkin analogi yang aku bisa sampaikan gitu. Sudahlah, suaraku jadi suara cowok, ya wes aku terima saja, nggak apa-apa. BBYB juga dengarnya mau right issue ya Miss, dengan harga 300-an. Kalau punya di harga 800-an lebih baik, apakah right issue ini ditebus atau enggak? Tolong penjelasannya, kata Leong PC. Oke, 2 hal. Bicara tentang saham yang mau right issue, pertanyaan pertama adalah mau tebus atau enggak. Itu selalu melihat fundamental perusahaan dalam jangka panjang, dan selalu yang aku perhatikan perusahaan ini cuan atau enggak sih, dia itu cash flow-nya gimana sih, utangnya gimana sih. Nah kalau case-nya BBYB ini aku lebih suka ngelihat chart gitu. Jadi dalam case BBYB ini aku lebih suka tradingnya jangka pendek dan juga jangka menengah. Maka dari itu aku BBYB aku kembalikan lagi ke chart sebenarnya. Dan kamu mau beli lagi, nebus lagi atau enggak sih? Gimana ya? Kalau in terms of investing aku enggak sih. Jadi kalau misalkan mau nebus saham buat right issue itu biasanya aku ngelihatnya in terms of investing, kacamata investasi. Jadi kemarin M-Trade masuk di sini untuk jangka pendek dan menengah ini tujuannya buat trading. Jadi ngikutin tren aja sampai habis. By the way, kalau lagi hari Jumat agak-agak sepi ya pada jalan-jalan ya. Aku bahas pertanyaan-pertanyaan aja deh. Bentar ya. Sebentar. Wait, aku mau lihat. Chart. Si paling kripto gimana kabarnya? Kripto juga akan terdampak positif loh dengan suku bunga Amerika yang flat ya. Jadi maksudnya suku bunganya nggak naik, itu kripto akan terdampak positif. Jadi kalian yang nyangkut di Bitcoin dan kawan-kawan ada kesempatan untuk bisa recover. Mbak Ellen, Miss Helen bahas agro dan langsung diterbangin YP. Not me sih, Smite sim actually. Nggak apa-apa Miss, beli aja ESA. Oh, ESA. Oke, whatever. Boleh bantu review BSDE? Oke. Let's see BSDE. BSDE juga masih akan bagus, cuman ini gilirannya bank digital dulu, jadi tunggu aja. Sekarang masih sideways BSDE-nya.
Jadi wait and see ya. Kuang Chen, waktu GoTo dulu banyak yang panik ke Gocap, apakah itu kesempatan untuk serok? Enggak. Itu mengingatkan behavior aku dulu waktu aku beli saham LT yang menuju ke Gocap, dan aku pikir murah banget nih, pasti semua orang mau beli nih, dan aku borong. Ternyata nyangkut sampai sekarang bertahun-tahun. Jadi kayak apa ya? Anggap aja itu kayak my lucky charm, pesugihan aku. By the way, itu pembelajaran aku sih, tapi kalian kalau mau coba-coba sendiri nggak apa-apa juga gitu. Ayo Ijo, sustainability miss yang mau kuterung gimana bisa survive di market lebih dari 10 tahun. Sebenarnya banyak kejeduknya juga sih di tahun 2008, waktu itu banyak boncosnya juga sampai akhirnya belajar. Jadi di tahun 2007 aku mindsetnya swing trading banget, karena apa yang dibeli pasti cuan. Kemudian di tahun 2008 berubah pikiran jadi value investor 2008 atau 2009 awal. Terus 2009 aku trading lagi, wah ini cuan lagi gitu. Dan akhirnya di 2017 itu aku super trader banget strateginya. Dan akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, aku mulai belajar untuk tidak naif. Untuk tidak naif tuh maksudnya gimana ya? Nggak melabel diri I'm a trader or I'm an investor or I'm a trend follower, a super trader. Kenapa? Karena semua strategi itu bagus sesuai dengan timingnya, dan itu dijelasin di dalam ilmu siklus gitu. So I'm very secure kalau kalian ada yang ngomong kayak wah ini begini atau begitu, I can explain, tapi tetap butuh kesabaran. Dan aku appreciate buat kalian yang udah ngikutin aku bertahun-tahun, follow aku bertahun-tahun dari zaman Twitter, bahkan ada tuh Twitter Kopi Pagi. Ada nggak di sini yang follow aku dari Twitter Kopi Pagi? That's amazing. Gimana bisa survive di market lebih dari 10 tahun tuh sebenarnya karena ya aku nyantai aja sih. Aku nggak mengharuskan aku harus ini atau itu di market. Apakah GoTo masih layak dijadikan investasi jangka panjang? Psikologi market ketika turun panik banget, terus kemudian ketika naik orang jadi serakah, itu udah sangat wajar sekali. Dan pendirian saya masih tetap untuk investasi jangka panjang. Kita melihat perusahaan yang fundamentalnya masih harus stabil dulu, pangsa pasar, bisnis model, profitabilitas, manajemen, valuasi, terus baru teknikalnya. BBTN please, Husni 54. Oke siap, masih temanya dari sektor perbankan. Jadi BBTN beberapa hari ini dia sideways, lambat. Yang ini termasuk saham yang gerakannya pelan-pelan tapi pasti gitu. Jadi mungkin style aku tuh nggak cocok untuk orang yang suka tradingnya cepat-cepat kayak scalping arah-arah gitu. Aku lebih suka kayak nafas atau umurnya di saham itu panjang. Jadi BBTN beberapa hari ini sideways, is just a normal sideways. Kita melihat oke, terus kemudian ESA dan ASA. Banyak yang minta dibahasin ESA dan ASA. ESA ini dekat dengan area support 560, potensi mantul. Dan ASA ASA-nya baru breakout kemarin. Ini ada reversal pattern, jadi bisa masuk watchlist. Dua itu cukup menarik. Moto mulu saya kena jebakan Batman di akses panik drop, ternyata diangkat balik. Oke, aku coba cek ya. Ini si Moto mulu. Sebentar ya. Oh iya loh. Tapi kamu nggak usah ini sih, nggak usah stres sih, udah buang barang. Biasanya kalau terjadi kayak gini nih, ini tanda distribusi. Cuman masih ada orang yang minat ke saham ini. Jadi secara psikologis ekor panjang di bawah ini memang masih lebih bagus daripada ekor panjang di atas. Kalau ekor panjang di atas itu artinya ada yang ngeborong terus ditimpukin sama sellernya lebih kuat. Nah kalau yang ini ada seller mau buang barang, mau nimpukin, ini buyernya ternyata masih ada yang minat gitu loh. Di sini juga terjadi ekor panjang di sini. Ada ekor panjang di sini. Perhatikan di sini. Ini ada ekor panjang.
Ya, ini artinya sebenarnya ada yang udah mulai distribusi nih. Ini kalau kalian bisa, aku bisa translate, sebenarnya terjadi perang. Perang antara bull and bear. Perang bintang kah atau perang bandar? Intinya terjadi tarik-menarik daya beli dan tekanan jual yang cukup kuat. Oke, teori pisau jatuh bener sih. Belinya kalau ada tanda-tanda hijau di support itu jika bekas turunnya tuh dikit doang loh. Jadi kayak ini naik terus turunnya dikit doang. Tapi kalau turunnya bablas dalam banget itu baru naik satu, itu belum valid. Aku jelasin lengkap banget di morning briefing hari ini tadi. Makanya ikut morning briefing. Mtrade jangan dijadiin kayak dukun saham doang gitu. Jadi morning briefing is very important. Miss nanya dong, chart candle yang valid pasti besok naik, yang pasti full body kah? Enggak, sebenarnya kita ngelihatnya bukan candlenya doang, lebih ke pattern, lebih ke patternnya sebenarnya. Dari kemarin ribet suara mulu, ini netizen ya malah seru kan ya. Udah 2 minggu suara kayak gitu, aku coba besok ganti pakai HP yang lain ya, next week ya. BBYB habis RI di 60, 50 turun terus ya, whatever. Gini loh, aku Miss boleh minta pendapat tentang FR, boleh nggak? FR is just okay. Diversifikasi portfolio di bawah banyak, dan kemudian di atasnya semakin kecil untuk trading sebagainya, di bawah tuh gedein FR dan juga FR to fixed rate dan juga SBN surat berharga negara lainnya seperti ORI itu di bawah nggak apa-apa. Jadi investasi itu mesti ada kanan dan kiri. Di kiri untuk sustainable, untuk kestabilan supaya kamu kalau mau jual gampang, liquid. Yang kanan itu buat growth gitu ya. Oke, terus kemudian fantastic. Besok bicara tentang window dressing, my team ya yang share. Info terbaru Pegaci, perusahaan Singapura menolak status force majeure. Apa dampaknya buat Pegas ke depan? Saat ini sih kita ngelihat Pegasnya tuh lagi consolidating, tapi konsolidasi pattern kayak gini ini nggak selalu bagus. Karena apa? Karena ini ada tiangnya jatuh dengan volume besar, dan ini sideways itu dengan volume kecil ya. Jadi kalau ngelihat ini sebenarnya kayak malah inverse flag gitu, jadi belum satu tanda-tanda yang bagus. Nanti tunggu satu candle naik baru menarik. Miss kalau mau trading sekarang sebaiknya di sektor apa? Kata Extin 1689 atau mungkin Christine kali namanya ya. Sekarang yang menarik tentunya yang masih dibahas adalah sektor perbankan digital, dan abis ini bisa properti akan gerak gitu. Jadi perbankan digital udah jatuh banyak banget dan story-nya lebih ke situ. Oke, terus kemudian kita akan lihat PBTN seperti jalan di tempat. Iya, emang lambat dia, lebih ke pemain bertahan. Miss ini jadi window dressing mau all in. Ya, gini ya, aku mau share sesuatu ke kalian, satu hal yang sangat penting banget kalian mesti watch ini, meskipun ini aku bukan bahas saham secara khusus, tapi ini mindset. Hampir sebagian besar orang dan mungkin semua orang masuk ke saham, investasi saham itu dengan mindset kepastian. Kalau lu bahas ini harus naik, kalau lu bahas ini harus 100% cocok. Kalau salah sekali aja lu salah, kalau gue salah sekali aja gue salah gitu, misalkan seperti itu. Dan kalau misalkan si A atau si B melihat ini bagus, wah ini kata orang nih bagus, kata orang bagus nih, saya all in, saya masukin semuanya nih. Terus Warren Buffett, dengar berita Warren Buffett, dia tuh cashnya lagi banyak banget. Waduh, serem nih. Udah Warren Buffett ini cashnya banyak. Ya udah kita jualan. Padahal sebenarnya Warren Buffett jualan udah dari setahun yang lalu ketika suku bunga naik. Nah sekarang suku bunganya sudah mulai bertahan. Warren Buffett bisa jadi dia udah mulai nyicil beli lagi. Cuma yang namanya media selalu nge-blow up dan aku ngelihatnya tuh telat. Sebenarnya gini teman-teman, satu hal yang perlu kalian persiapkan dan benerin kalau kalian mau berhasil baik dalam trading saham, investasi saham, trading kripto, trading US stocks, trading apapun lah, forex, whatever it is. Tapi forex aku masih nggak saranin ya, leverage-nya sangat besar sekali dan risiko sangat besar sekali. Jadi start dari saham Indo aja. Jadi kamu mau trading apapun, mindset yang mesti kamu tanamkan ini tuh bukan kepastian, tapi probabilitas.
Probabilitas artinya setiap yang kita lakukan di sini, baik technical, baik fundamental, itu tidak 100% pasti. Sebagus apapun strategi kamu, itu pasti ada melesetnya. Tapi setidaknya dengan menggunakan cara-cara dan sistem yang saya sudah gunakan selama bertahun-tahun selama ini dan terus saya perbaiki, saya improve. Setidaknya dari 10 kali itu benar atau salahnya tuh dilihat dari frekuensi benar atau salah transaksi, dari percentage cuan and loss. Itu namanya average winning loss ratio. Jadi kalau kita melihat frekuensi, misalkan frekuensi banyak cut loss-nya nih, tapi kamu lihat, oh secara percentage-nya dalam jangka menengah panjang ternyata hasilnya bagus gitu ya. Jadi selama setahun kamu ngelihat hasil kinerja trading kamu itu gimana. Nah, jadi teman-teman di sini penting banget untuk kalian menyiapkan diri bahwa trading adalah probabilitas, bukan kepastian. Dengan kalian siap dengan ekspektasi seperti ini, trading is probability and it's important to manage our ekspektasi gitu loh. Ekspektasi kita tuh mesti dijaga gitu ya. Sangat penting sekali untuk menjaga ekspektasi kita. Maka hasil trading kamu akan lebih bagus. Kenapa demikian? Ketika kamu menjaga ekspektasi bahwa trading ini is just a probability gitu, bukan kepastian, maka kamu menjadi aware, kamu menjadi santai, kamu menjadi tidak harus. Contoh, wah GoTo ternyata naik banyak tuh, harusnya dulu dibeli, ya kan? Kalau secara probability kamu nggak tahu aja ngikutin pattern saham yang kayak gitu. Itu dari 10 saham yang patternnya seperti itu, naik dikit, dia akan lanjut turun lagi gitu loh. Mungkin yang benar naik cuma 2 gitu, dari 8-nya ini dia bakalan turun. So it's a probability game. Maka sangat penting sekali belajar yang namanya analisis grafik. Itu satu. Yang kedua, sangat penting sekali money management atau risk management. Money management atau risk management dalam trading kita split semuanya sama, tapi dalam investing dibedain. Susah aku ngejelasinnya kalau kalian baru masuk di saham beberapa hari atau masih di dalam hati tuh punya beban mental untuk cepat kaya dan harus fix mindset, harus kepastian gitu. Tapi ya, apa yang aku ajarkan selama ini memang bukan satu pelajaran yang populer. Pelajaran yang populer adalah pelajaran yang sharing ke followersnya, ke orang yang mengikutinya tuh lebih ke kayak, wah ini bener kan, cuan kan naik banyak dalam sekali atau 2 kali hit kayak gitu. Terus yang rugi nggak disebut. Kalau dalam trade kita nggak bisa hide apapun, di situ kelihatan semua saham yang direkomendasi jual gimana sahamnya. Jadi intinya sih sebenarnya teman-teman, aku cuman mau mengingatkan buat kalian, meskipun apa yang aku share ke kalian ini nggak populer, nggak asik, nggak menyenangkan, tapi ini akan menyelamatkan portfolio kalian dalam jangka panjang. Nah, portfolio kalian akan bisa bertumbuh dalam jangka panjang. Start with investing first, and then you can trade gitu. Oke? Dari zaman SMA beli buku Smart Traders Not Gamblers, kata Gip. Ikut SODV di Mtrade dan sekarang kerja di sekuritas. Wow, aku jadi berpikir aku umur berapa ya sekarang ya. Sangat konsisten dan disiplin. Oke, thank you so much buat teman-teman semuanya. Aku mau bahas BDMN deh. Aku masih membahas sektor perbankan karena masih banyak jadi pertanyaan teman-teman. Kemarin BDMN-nya belum naik, hari ini naik dan dia masih bisa naik lagi. Kenapa nggak direkomend beli? Ya masa iya semua direkomend beli gitu loh. Nanti malah jadi bingung teman-teman semuanya. Ini bisa naik sampai ke level 2880 bahkan 2890-an. Brand sudah saya bahas tadi, turun koreksi normal. Wih, ini keren banget loh. Ngikutin dari zaman kopi pagi, premium akses. Aku sih salut kalian ngerti kata kopi pagi sih. Itu kayak awal-awal banget aku sharing di Twitter dulu. Oke. HMSP dong. HMSP ya. Ya. HMSP-nya ini beberapa hari naik, ini masih rawan koreksi. Wait and see dulu aja, dia pattern-nya bakalan gini. Jadi turun dulu. Ini dekat resisten dia bakalan turun dulu gini. Aduh. Habis perbankan apa? Aku ngelihatnya di properti. Ini INKP, coba boleh aku bahas ya.
INKP sih dia lagi sideways, aku nggak suka satu candle ini jadi kayak inverse pennant gitu. SMDR gimana? Oke, satu hal penting lagi yang perlu diperhatikan adalah likuiditas. SMDR sih cakep ya, cuman technical doang sih cakep ya, tapi kalian mesti perhatiin likuiditas juga ya. Kalau kalian modalnya gede mesti jaga-jaga juga nih gitu. Ini bagus sih, bisa masukin watchlist. Oke. Akses masih bagus nggak di hold jangka panjang? Kenapa di November anjlok? Aku kumpulin pertanyaan tentang S Hardware. Akses masih bagus di hold jangka panjang kalau kamu modalnya di bawah. Simpel kan jawabannya. Kalau udah modal di sini-sini ini udah agak-agak rawan. Laporan keuangan di akhir tahun nanti bakalan biasanya lebih bagus dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, dan keluarnya di bulan Januari Februarian. Jadi ya wait and see dulu aja kalau yang baru mau masuk sekarang. Temanya bukan lagi di retail. BMRI dan TPIA lagi stagnan. Apakah minggu depan ada tanda mau rebound? Nggak usah ngarep deh, kita ngeflow aja. Kalau kita dance with the market, ngikutin beat dan musiknya market gitu. BMRI itu valuasi udah ketinggian, investor-investor gede lagi ngelihat saham-saham yang masih di bawah sekarang. Behit, kita lihat behit yuk. Dibilangin kok yang iPhone aman, yang Android berubah. Masa sih? Ada nggak di sini yang mengalami suaranya berubah tapi pakai iPhone? Aku penasaran. iPhone suara berubah, coba ditulis. Oke. Aku jadi bingung nih mau bahas sama apa ya, ke skip semuanya ngomongin suara. Oh, apa sih ini? Agro udah dibahas tadi. Edi Manggala lucu banget loh. Dia bilang salut sama Miss, bukan soal konsisten dengan dunia market sekian lama, tapi udah terlatih sama netizen iseng yang banyak ngomong negatif. Ini sebenarnya dia ngomongnya bukan ngomong sih, tapi aku nggak masukin ke hati sih, tapi maksudnya komen-komen kayak gitu tuh membangun loh. Jadi I'm secure, nyantai aja sih. Komen-komen seperti itu tuh karena orang nggak ngerti. Ketika kita kasih tahu ya orang mau menerima, orang mau nggak nerima sih terserah gitu. Jadi kita punya prinsip sendiri. Mari kita baca PGEO. Jadi IG Live adalah sesi baca saham. PGEO masih bisa turun ya ke level 1005, wait and see dulu aja. SCMA dan NCKL nanti dulu deh SCMA nya. Oke. NCKL bisa di watch. Kalau ada sangkutan, nah ini bagus sih pertanyaannya. Christine, aduh, mana sih? Kalau ada sangkutan di bank digital, sebaiknya gimana? Jual dulu atau hold dulu? Aku ngelihat ini baru awal-awal naik. Kalau ada sangkutan, next week boleh kurangin dikit sambil dipantau terus ya. Begitu chartnya jelek, buang semua. Tapi perkiraan aku, ini baru awal naik. Jadi bulan depan ini masih bisa lanjut naik lagi. Intinya dipantau terus aja, keluarnya bertahap-bertahap. Miss, motif batiknya keren. Ini bukan batik loh, ini jasa titip, nitip temenku, dia dari UK gitu. Pamer. Ya saya cewek ya. Mindsetnya harus mindset dagang, jangan mindset gambling. Semua orang masuk ke saham mindsetnya gambling, termasuk aku. Bisa sadar mindset bisnis, dagang, investasi ya setelah mengalami banyak hal. Sahabat investor ID, trading tuh kepastian pasti turun, pasti naik. Ya bener sih, lucu juga ya kamu. Apa ya? PGEO udah dibahas loh. Akses aku juga udah bahas. Akses hold atau out. Aku masih ngehold karena modalku modal bawah banget. Jadi kalau kamu modal atas, aku ngelihat udah mulai ada tanda distribusi. Kamu mau move ke sektor lain yang belum gerak ya boleh aja. Waran terstrukturnya Arto hari ini menarik semua luber. Oke. Ini bagus banget nih. Aku mau ngebahas. Ini bicara bisnis ya dikit-dikit ya. Kamu cuan.
Volk aja berani IPO Miss, Mtrade kapan IPO? Kita goreng bareng sampai to the moon. Lucu banget sih kamu. By the way, thank you loh ya doa-doanya dan juga support positifnya. Jadi tidak semu gini-gini teman-teman, IPO adalah satu hal yang sangat bagus sekali. Tapi di dalam bisnis banyak sekali kacamata bisnis yang kita perlu perhatikan. Dan ketika kamu mulai mau IPO, maka dari itu kita bikin edukasi road to IPO. Perusahaan yang mau berkembang itu tidak harus IPO. Kenapa? Karena ada banyak cara lain. Tapi kalau kamu mau IPO itu ada keuntungan dan kerugiannya juga gitu. Jadi kalau cuma butuh pendanaan, explore dulu nih. Kenapa kamu nggak ke bank? Kenapa kamu nggak berpartner? Kenapa kamu nggak nerbitin obligasi? Jadi ada banyak cara untuk mendapatkan pendanaan. Tapi kalau kamu IPO, kamu akan mendapatkan keuntungan yang lebih dibandingkan dengan yang nggak IPO. Juga kamu akan mendapatkan tantangan yang lebih. Tantangannya apa? Salah satunya adalah tanggung-jawaban terhadap OJK gitu ya. Jadi kapan-kapan aku akan bikinin lagi edukasi road to IPO, di mana beberapa waktu yang lalu, thank you banget buat IDX supportnya dan Sukor Sekuritas, ada dari emiten Hilcon dan DRMA juga, bagus banget edukasinya. Oke. BBHI saham bank digital, BBHI kemarin juga patternnya bagus, cuman liquidity-nya kecil ya, jadi nggak bisa masuk banyak, dan ini udah rawan profit taking di sekitaran level 1630 sampai 1680-an. Jadi lupa balik kamera. Jadi ya jangan dikejar deh kayaknya kalau masuk hari Senin nanti untuk bank-bank digital gitu. Jadi udah terlalu tinggi untuk masuk ke perbankan digital hari Senin nanti. By the way, baterai HP aku udah mulai habis dan aku juga udah ngantuk banget di sini. Thank you banget yang udah ngikut IG live malam hari ini, seru banget diskusinya. Banyak yang berani ngomong, banyak berani curcol, dan itu menambah banget warna dari konten-konten aku. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Dan jangan lupa besok ada seminar window dressing. Aku lupa ngepin sampean. Kalian bisa langsung aja ke, kalau Mtrade member gratis. Kalau teman-teman yang non member mau ikutan bisa ke mtrade.id/cuantastic gitu. Dengan kode promo 24NOV dapat diskon katanya. Oke. Segitu aja ya. Dan untuk seminar besok dihandle sama tim aku, tim coach kita, ada coach Hanin yang ngebantu. Dan besok aku mau support anakku buat TED Talk. Doain ya, semoga bisa semakin maju. Salam profit, dadah. iPhone normal. Oke. Thank you.